Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari yang indah dan diberkati ini, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing. Saya percaya, walaupun kita di rumah, kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus kita. Kita mau sama-sama memuji dan menyembah Dia, karena hanya Dialah yang layak dipuji dan layak disembah.
Bapak Ibu yang terkasih, apa kabarnya? Tentunya dengan masih di rumah aja. Hari ini kita tampil dengan format yang lebih spesial. Pasti berbeda ya, hari ini banyak teman-teman kita yang bergabung bersama kita hari ini. Kita mau sama-sama, bukan berdebat sih ya, kita mau bertukar pendapat kita seputar topik yang sebenarnya ramai sekali dibicarakan. Saya yakin Bapak Ibu pasti sering sekali mendengar topik ini. Di sosial media, di layar televisi, di radio, topik ini ramai sekali dibicarakan. Bahkan tidak jarang ada orang-orang juga yang melanggar tentang tagar ini. Pasti sering banget deh dengar hashtag di rumah aja. Pasti teman-teman di sini juga kalian pernah kan pakai hashtag di rumah aja. Saya pun pernah pakai hashtag di rumah aja. Dan hashtag di rumah aja ini sangat ramai dibicarakan. Hari ini kita mau sama-sama mendengar pendapat dari teman-teman kita yang boleh bergabung hari ini mengenai hashtag di rumah aja. Bagaimana sih menurut mereka, apa aja benefitnya dan apa aja kekurangannya. Dan hari ini sebelum kita berdiskusi lebih lanjut lagi, yuk kita sama-sama kenalan dulu dengan teman-teman kita yang boleh bergabung bersama kita hari ini. Shalom, saya Aimi dari tim Pro. Aku Keja dari tim Pro sama dengan Saya Alvin, saya dari tim Kontra di rumah aja. Ya, saya Otniel sama dari tim Kontra juga. Oke, hari ini memang kita punya dua tim, ada tim pro dan juga tim kontra. Dan ada narasumber kita yang tentunya Bapak harus netral ya Pak ya. Dan saya juga di sini posisinya netral. Hari ini kita mau sama-sama bahas dan kita mau lihat pandangan mereka tentang di rumah aja itu seperti apa sih? Keuntungannya apa dan kekurangannya apa. Dan nanti kita sama-sama berdiskusi sehingga kita dapat menemukan jalan tengah yang terbaik untuk sama-sama menjalani di rumah aja. Oke, hari ini teman-teman boleh siapin papan yang sudah disiapkan. Oke, kita brainstorming sedikit. Jadi teman-teman, saya kasih waktu 1 menit aja. Kalian boleh tuliskan 3 keuntungan di rumah aja untuk tim pro dan 3 hal yang menurut kalian merugikan selama di rumah aja. Yuk silahkan. Sambil kita menunggu teman-teman kita sendiri, kita sambil tanya-tanya narasumber kita. Shalom Pak. Shalom. Oke, jadi kalau menurut Bapak sendiri, gimana sih tentang hashtag di rumah aja? Kegiatan Bapak selama pandemi ini itu apa aja? Apa dampaknya, apakah ada perubahannya? Bapak lebih merasa ini menguntungkan atau merugikan? Oke, di rumah aja. Ini menjadi sesuatu yang bisa produktif atau sebaliknya kontra produktif ya. Nah, kalau saya sudah terbiasa untuk memanfaatkan waktu, saya sangat menghargai waktu. Nah, untuk menjadi produktif di rumah aja itu sangat bergantung kepada goal setting. Nah, untuk membuat goal setting itu sangat ditentukan oleh apa sih yang kita mau capai, apa impian kita, cita-cita kita, visi kita. Ini yang menentukan goal setting kita, program apa yang harus saya lakukan, bagaimana saya mengisi waktu-waktu saya. Berarti sebenarnya kalau kita lihat-lihat sebenarnya tidak ada perubahan spesifik ya dalam kehidupan pekerjaan, kegiatan Bapak sehari-hari ya. Cuma mungkin metodenya aja yang berbeda dibandingkan sebelum dengan pandemi ya. Oke, teman-teman sudah siap dengan jawabannya masing-masing? Sudah? Oke, kita sama-sama dengar bagaimana sih pendapat mereka tentang di rumah aja. Kita mulai dari tim kontra terlebih dahulu. Jadi pendapat saya yang pertama dari di rumah aja itu ada yang pertama, di rumah aja bikin kita jadi susah bersosialisasi. Nah, yang kedua, di rumah aja membuat kita nggak bisa di rumah aja itu nggak bisa dilakuin sama semua orang. Dan yang ketiga, di rumah aja bisa menghambat kreativitas anak. Ya, itu aja. Oke, selanjutnya. Kalau dari gue, jeleknya dari kita di rumah aja itu yang bikin gue gak setuju itu membuat hidup kita jadi kurang produktif tentunya. Lalu beberapa pola atau habit kebiasaan kita itu berubah, contohnya jam tidur kita jadi berantakan atau kadang gak menentu ya. Lalu juga buat beberapa orang, mereka juga kehilangan pekerjaan mereka
Karena nggak semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dari rumah ya. Contohnya ya kayak pekerja kasar atau buruh pabrik itu kan semua nggak bisa via online gitu. Jadi ya banyak sih hal yang kontra yang gue nggak setuju dari di rumah aja. Ya. Sebelum kita lanjut ke pendapat tim pro, dari hal-hal yang kalian sampaikan itu tadi, ada nggak sih yang kalian alami secara pribadi? Yang dalam satu poin kalian itu sebenarnya, oh ini poin gue banget. Soalnya gue selama di rumah kayak gini aja gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau dari gue yang poin pertama sih tadi yang kurang produktif itu ya. Jadi banyak kegiatan yang biasanya gue bisa lakukan di luar itu semuanya ke stop. Jadi contohnya hal simpel kayak olahraga aja ya. Olahraga sekarang kan di mana-mana nggak boleh kita ya PSBB, jadi benar-benar dilarang untuk yang berkumpul di keramaian. Jadi ya itu sih yang paling gue berasa banget lah gitu. Kalau saya itu yang pertama juga yang di rumah aja bikin kita jadi susah bersosialisasi ya. Jadi karena kan manusia ini makhluk sosial, jadi kita perlu ngobrol, perlu bercanda, perlu berinteraksi sama orang lain, gak cuma di orang rumah doang. Jadi menurut saya kalau saya udah di rumah aja, yang ada saya cukup bosan gitu ngeliat muka kayak ya orang-orang di rumah lagi gitu. Itu aja. Oke, menarik pernyataan-pernyataan teman-teman ini ya, sangat beragam gitu. Sekarang kita beralih ke tim pro. Silakan tim pro. Kalau buat saya sendiri ada berbagai keuntungan dari di rumah aja. Yang pertama itu kita bisa istirahat nggak cuma secara fisik tapi juga secara psikis. Contohnya seperti bermeditasi, melakukan renungan, mendengar kalimat yang membangun dan sebagainya. Selain itu kita juga bisa melakukan kegiatan self love lebih banyak. Kegiatan self love sendiri merupakan kegiatan menyayangi diri kita dengan melakukan hal yang kita suka. Selain itu, kita tentunya bisa menghabiskan waktu bersama keluarga kita. Kita bisa menghargai hubungan kita bersama keluarga seperti melakukan karaoke bersama atau menonton film bersama dan sebagainya. Yang terakhir adalah kita bisa memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas yang membutuhkan komitmen yang panjang seperti menulis buku yang panjang atau workout setiap minggu atau memasak setiap hari dan yang lain-lainnya. Oke, kalau Amy sendiri dari poin-poin yang tadi Amy sebutkan, apakah itu hal-hal yang Amy kerjakan selama di rumah? Ada beberapa. Ada beberapa, contohnya apa aja? Contohnya kayak karaoke bersama keluarga. Oh, seru ya? Ya seru. Oke, sekarang kita beralih ke pendapat Echa. Silakan Echa. Kalau dari aku ada sama 3 poin. Yang pertama itu family time, waktu keluarga. Kalau di rumah aja kan pasti kita selalu di rumah tuh, udah bersama dengan keluarga kan. Ya jadi kita bisa bangun hubungan dengan keluarga lebih jauh lagi, bahkan seperti yang dari Pak Bram bilang kalau kita harus tetap ada mesbah keluarga bersama gitu kan. Itu. Dan yang kedua mengenal keluarga lebih dekat. Jadi kan selain kita kumpul-kumpul pasti ada dong ngobrol-ngobrolnya gitu kan. Bahkan bisa percakapannya nggak biasa kita ambil, itu kita bawa ketika kita lagi ngobrol di rumah gitu. Terus yang terakhir menambah skill, seperti yang kita tahu sejak pandemi ini banyak fasilitas-fasilitas online yang sudah mulai dibuka. Kayak contohnya kita bisa belajar soal skill-skill yang sebelumnya kita belum pernah pelajari, dan bahkan contohnya banyak teman-teman kita yang biasanya nggak biasa masak gitu kan, kita udah mulai masak gitu ya. Itu sih dari aku. Oke, ternyata pandangan dari setiap teman-teman kita ini tentunya berbeda. Pandangan Keisha, pandangan dari Amy, dari Alvin, dari Otniel pun berbeda. Bahkan pandangan dari Pak Bram pun sendiri berbeda. Bahkan pandangan saya sendiri pun berbeda. Tapi mungkin hal-hal yang sudah disampaikan oleh teman-teman di tempat ini hari ini, mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama dengan hal yang kami rasakan. Dan tentunya hal-hal tersebut sebenarnya tentu membawa keresahan tersendiri bagi kita semua. Hari ini kita mau sama-sama menemukan penyelesaian atas keresahan-keresahan yang disampaikan oleh teman-teman. Dan hari ini teman-teman kita sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab lebih lanjut oleh Bapak Gembala kita. Terima kasih Bapak buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami mau terus Tuhan mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapak buat cintamu. Yes Jesus, yes Engkau. Bapa
jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku
ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Bapa. Yes, Jesus. Thank you, Father God. Baik, kembali lagi bersama kita setelah kita jeda sebentar. Jadi selama jeda tadi, teman-teman kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang menggambarkan keresahan yang ada di dalam diri mereka sebenarnya selama di rumah aja ini. Hari ini mereka akan memberikan pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh Bapak Gembala kita. Dan kita berharap setelah pertanyaan kita dijawab ini, permasalahan yang tadinya ada ini bisa terpecahkan. Oke, kita mulai dari siapa dulu pertanyaannya? Dari aku dong. Oke, silakan pertanyaannya Otniel. Ya, Pak Bram, aku mau nanya. Ya kan, selagi orang merasa nyaman di rumah karena bisa bersama dengan keluarganya dan memiliki me time yang cukup banyak. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang sebenarnya hubungan dengan keluarganya kurang akrab atau malah kakak dan adiknya malah lebih sering bertengkar gitu? Oke, terima kasih Otniel buat pertanyaannya. Kita tampung dulu ya Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Aimi. Silakan Aimi. Aku mau nanya Pak, kalau di rumah biasanya ada orang-orang yang merasa kurang produktif, terus ada yang lebih cenderung melakukan hal negatif, dan biasanya bisa bekerja lebih maksimal kalau di luar rumah. Jadi bagaimana caranya kita bisa tetap menjaga kreativitas dan melakukan hal-hal positif di dalam rumah? Oke, baik, pertanyaannya dua dulu. Silahkan dijawab Pak. Oke. Yang pertama memang sering berada di rumah bersama-sama setiap hari untuk waktu yang lama sebetulnya juga membosankan, iya kan? Mesti jujur juga, iya kan? Awalnya mungkin tidak ya Pak ya? Awalnya mungkin tidak ya? Sebab sebetulnya waktu yang banyak sering bersama-sama tidak berarti waktu berkualitas. Jadi yang penting sebetulnya waktu berkualitas. Nah, pertanyaan Otniel adalah gimana kalau dalam satu keluarga, satu rumah, apa tadi Otniel? Sering bertengkar, kurang baik hubungannya. Oh, oke, kurang baik hubungannya, kakak adik sering bertengkar. Waduh, kalau sering bertengkar bukan home sweet home ya. Oke. Sebagai satu keluarga, maka hadirat Tuhan itu sangat penting sekali di tengah keluarga kita. Tuhan itu maha hadir, dia bisa hadir di mana saja, tapi Tuhan hanya hadir di tengah satu keluarga yang ada 3 P-nya, Otniel. P yang pertama itu adalah ada penghormatan. Dalam keluarga itu saling menghormati itu penting. Ketika dalam keluarga itu saling menghormati dan menghormati Tuhan, maka hadirat Tuhan akan dinyatakan di situ. P yang kedua adalah pujian penyembahan. Ketika dalam keluarga itu ada pujian penyembahan, maka Tuhan hadir di situ. Kalau Tuhan hadir ada shalom, gak ada pertengkaran sebetulnya kalau Tuhan hadir di tengah keluarga kita. Dan P yang ketiga adalah perkataan firman. Perkataan ini sangat mempengaruhi emosi kita. Kalau perkataan kita perkataan yang nyakitin satu dengan yang lain, penuh kritik, ya bukan perkataan yang membangun, mengapresiasi, maka kita gampang tersinggung, gampang marah. Jadi penting sekali ada perkataan pujian. Kita saling mengapresiasi satu dengan yang lain, tapi juga yang lebih penting lagi tentu mengapresiasi Tuhan, memuji menyembah Tuhan dan memperkatakan firman.
Ya, jadi perkataan firman ini penting. Jangan sampai di tengah keluarga kita yang ada komentar-komentar negatif terus terhadap berbagai keadaan negatif yang ada di sekitar kita. Ya, karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dengan perkataan pun kita bisa membangun, dengan perkataan kita bisa menyemangati satu dengan yang lain. 3 hal ini, penghormatan, yang kedua pujian, ya pujian penyembahan pada Tuhan, tapi juga saling memuji. Papa mama saling memuji ya, suami istri saling memuji, anak-anak saling memuji, kakak adik saling memuji, orang tua memuji anak-anaknya, juga anak-anak bisa memuji atau mengapresiasi orang tuanya ya. Saya banyak mengapresiasi Sharon hari-hari ini karena kue-kue yang enak yang dibuatnya, cake, roti, apalagi ya nama-namanya saya, lava cake, ada martabak, ada pizza, ada apa lagi tuh ya. Siap buka bakery ya Pak? Ya, dan dia senang disemangat untuk dia bikin terus begitu kan. Saya juga memuji Bu Sheryl ya. Ini membuat suasana yang tadinya tegang, yang tadinya membosankan, yang tadinya penuh dengan tekanan ya, jadi kita nikmati, enjoy home seperti itu. Jadi we have to create home, sweet home dengan 3P tadi. Aimi. Gimana menggunakan waktu secara efektif ya? Dengan hal positif. Oke. Gini, jadi waktu ini saya mau bicara soal waktu. Waktu ini sangat penting sekali. Tuhan itu mendesain kita untuk purpose, tujuan. Kita bukanlah kejadian yang kebetulan, tapi kejadian by design. Jadi Tuhan desain kita for His purpose. Nah, untuk itu kita diberikan tugas dan tanggung jawab dalam hidup ini, apa sih yang harus kita kerjakan. Nah, untuk mengerjakan semua itu Tuhan menaruh kita dalam ruang waktu dan jarak waktu. So, kehidupan itu sendiri diukur dengan waktu. Jadi saya bisa sebut waktu adalah kehidupan. Time is life. Nah, karena time is life, saya harus menghargai waktu. Because kalau saya lose my time or wasting my time, it means that I lose my life. Kalau saya tidak menghargai waktu, saya wasting, menyia-nyiakan waktu saya, maka saya sedang menyia-nyiakan hidup saya atau saya sedang kehilangan kehidupan saya. So, saya harus pastikan bahwa kehidupan saya itu produktif. Nah, kembali ke yang di awal saya bilang bahwa untuk kita bisa ngisi hari-hari kita atau waktu-waktu kehidupan kita dalam perjalanan ini, penting sekali kita punya goal setting. Tapi goal setting ini hanya bisa kita buat apa yang kita lakukan day by day, week to week, month to month, and year to year. Kalau kita ini punya goal setting. Nah, goal setting ini ditentukan oleh apa sih impian, cita-cita, visi kita. Nah, salah satu misalnya nih, salah satu impian saya adalah mempengaruhi cara berpikir banyak orang di planet bumi ini melalui buku saya, ya kan? Oleh karena itu saya bikin satu goal setting. Saya harus menulis minimal 50 buah buku. 50 buah buku. Dan sekarang ini saya sedang sudah publish 16 buah buku dalam negeri maupun luar negeri. Sudah menulis 30 buah buku dan sekarang ini di masa di rumah aja, maka ini proyek saya harus menyelesaikan dalam 2-3 bulan 2 buku. Satu bukunya berjudul 101 resep pemulihan jiwa, dan satu lagi adalah 40 topik life, living in faith every day. Ya, seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu kita efektif kalau kita punya aim dalam hidup ini. Kita mau jadi apa, mau capai apa, kita pingin seperti apa yang kita mau lakukan, ya kan? Kemudian kita gimana wujudkan. Nah, wujudkan ini kita bicara goal setting, kita bikin program di dalam jarak waktu, kapan kita akan mencapai itu. Nah, maka dengan sendirinya kita akan memanfaatkan waktu kita secara efektif dan sudah pasti produktif. Ya, sekarang pun saya misalnya yang saya lakukan adalah kelas online X secara online setiap Senin, setiap
Jumat. Dan puji Tuhan, orang dari berbagai negara ikut kelas online, dari Amerika, dari Australia, dari Malaysia, dari Hong Kong, Timor Leste. Jadi puji Tuhan, saya bisa memberkati lebih banyak orang karena memang X itu adalah salah satu daripada tujuan besar hidup saya, yaitu equipping ambassador of God in leadership to be excellent in societies, atau saya sebut Eagles, ya. Oke, itu aja ya jawabannya. Cukup jelas, Aimi? Cukup. Oke. Oke, jawabannya sungguh sangat bagus dan memberikan jawaban atas keresahan teman-teman. Jadi buat mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang ikut menyaksikan video ini, ibadah kita hari ini, semoga jawaban dari Bapak Gembala kita dapat dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman bisa mulai kalau dalam keluarga, bisa mulai dengan rumus tadi 3P, jangan pernah dilupakan 3P-nya. Dan buat teman-teman yang ingin lebih produktif dan memanfaatkan waktunya dengan baik, kita mulai dengan meng-set goals kita terlebih dahulu. Dan jangan hanya goalsnya saja, tapi kita harus set waktunya juga ya Pak ya, supaya goals kita bisa tercapai. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong buat Pak Gembala kita. Oke, selanjutnya. Oke, jadi ini giliran saya mau nanya Pak. Saya dari tim kontra. Ya tadi sesuai statement saya di awal tadi bahwa dengan kita di rumah aja itu saya nggak setuju karena ada beberapa orang yang mungkin kehilangan pekerjaannya. Nah, kadang orang yang kehilangan pekerjaan ini pun banyak yang merasa resah gitu, khawatir dengan akan hidupnya karena ya kita seperti tahu kan kalau nggak ada kerjaan ya nggak ada pendapatan tentu saja karena hal itu juga banyak orang yang akhirnya depresi bahkan sampai terburuknya bisa bunuh diri Pak. Nah yang mau saya tanyakan itu bagaimana dengan kita di rumah aja yang mungkin kita sekarang gak punya pekerjaan agar bisa terus punya mindset yang positif, pikiran yang positif, dimana kita bisa terus percaya bahwa nanti hidup akan jadi lebih baik lagi gitu Pak. Itu aja sih dari saya. Pertanyaan yang bagus sekali Vin. Hari ini kita memang harus punya perspektif of crisis. Karena memang yang kita sedang hadapi ini krisis dan bukan hanya krisis di Indonesia, ini global crisis, ya, dan tidak mudah sebetulnya untuk menghadapi krisis ini, ya. Kita memang perlu satu kemampuan yang lebih ekstra, kemampuan beradaptasi dengan krisis ini, sebab kemudian akan ada sebuah kenormalan yang baru dari krisis ini. Nah, yang saya mau bilang begini, Vin, bahwa penting hari-hari ini kita nggak hanya membuang-buang waktu dalam arti begini. Kita hanya ngelamun, kita hanya marah dengan apa yang sedang terjadi, ya kan, kita bersungut-sungut, ya kan, kita membuang-buang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang tidak produktif, ya, ini akan semakin merugikan kita dan menjadikan diri kita korban dari krisis ini. Kita harus melihat krisis ini sebagai sebuah berkat. Ini yang saya sebut perspektif crisis. Kita harus melihat bahwa di balik krisis ini ada blessing, ya kan? Where there is a shaking, ada shifting memang. Di mana ada kegoncangan, di situ akan ada pergeseran. Akan ada banyak hal-hal yang berubah memang. Dan kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, ya. Kalau kalian masih ingat beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu, saya bicara mengenai Ishak, ya. Ishak mengalami krisis, kelaparan. Dia reaktif, ingin pindah ke Mesir. Tetapi kemudian Tuhan mengintervensi, Tuhan menyatakan janji Tuhan kepada Ishak. Apa yang sudah dia katakan pada ayahnya Ishak, dia ulangi kepada Ishak. Ishak percaya akan janji Tuhan itu, dan Ishak percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Tapi kemudian Ishak tidak lalu hanya duduk dan menunggu janji itu tergenapi. Nah, kabar gembiranya, good newsnya adalah Tuhan punya janji untuk kita semuanya. Rancangan Tuhan buat setiap kita rancangan yang sungguh amat baik. Kita mesti aminkan itu. Nah, Hagai pasal 2 dikatakan bahwa di balik kegoncangan, di mana bangsa-bangsa akan digoncangkan, langit akan digoncangkan, bumi akan digoncangkan, justru berkat Tuhan akan mengalir
ke dalam rumah Tuhan. Siapa rumah Tuhan? Saya adalah rumah Tuhan. Kita adalah rumah Tuhan. Gereja kita rumah Tuhan. Justru ada special blessing akan mengalir buat kita di saat kegoncangan. Nah, kita harus punya perspektif ini dulu. Perspektif ini membuat kita positif, perspektif ini membuat kita bergairah. Dan kalau kita sudah positif, udah bergairah, punya semangat, kita bisa produktif, bisa kreatif. Betul ya? Nah, apa yang dilakukan Ishak? Ishak menabur. Ya, Ishak nggak buang-buang waktu, lalu penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, besok makan apa ya, gimana gue hidup bulan depan, tahun depan ya. Enggak, dia solve problem. Caranya gimana? Dia nabur. Kata menabur ini juga sudah saya bahas dua hal ya. Ishak menabur tuh ya, yang saya maksudkan menabur adalah dua hal. Yang pertama Ishak bekerja. Ya kan? Yang kedua dia investasi. Jadi dua hal ini perlu sekali, penting sekali kita investasi apa? Investasi buat kesehatan kita penting, olahraga, perlu makanan yang baik, itu investasi loh buat kesehatan kita. Investasi juga buat otak kita, nutrisi otak kita perlu. Nah, tapi yang saya maksud apa? Ya, getting more knowledge, ya kan, banyak tambahkan pengetahuan, tapi juga skill. Nah, ini penting sekali untuk yang kita perlu dapatkan di hari-hari ini. Dan juga bekerja kreatif, temukan peluang-peluang, ada peluang-peluang baru yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan keuangan juga. Oke, Alvin? Jadi poin yang kamu dapatkan apa dari yang tadi saya, jawaban saya buat kamu? Kita harus berinvestasi pada dua hal tadi ya Pak, maksudnya dari skill juga kita harus ditambah di rumah aja ini harus lebih banyak belajar, lalu juga dari ilmu, knowledge itu kita belajar dari banyak hal, sumber-sumber, apa baca buku dan lain-lain gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Bapak buat jawabannya. Ya. Tentu sangat menjawab pertanyaannya ya. Dan investasi ini mungkin orang kadang terpaku tentang investasi itu mungkin selalu tentang uang atau mungkin bisnis. Tapi sebenarnya investasi itu bisa dari hal-hal sederhana ya Pak ya. Dengan menjaga kesehatan kita, berolahraga, makan yang sehat, itu sudah berinvestasi ya Pak ya buat tubuh kita. Nah penting untuk kita tetap menjaga kesehatan di tengah. Dengan kita lakukan itu besok-besok kita akan menuai sesuatu yang baik buat hidup kita. Amin. Dan bagi orang lain. Ya betul sekali. Selain kita menjaga diri kita juga menjaga kesehatan orang lain sebenarnya secara tidak langsung ya. Dan dengan kita berolahraga, makan makanan yang bernutrisi, itu juga. Kalian olahraga nggak? Olahraga. Saya olahraga. Olahraga. Semuanya olahraga di sini. Sehat semuanya. Makanya semuanya di sini endorfinnya terproduksi dengan baik. Makanya semua bahagia senyumnya. Di sini nggak ada yang sedih. Kita semua harus bahagia. Dan saya berharap Bapak Ibu yang menyaksikan juga boleh merasa bahagia. Amin. Amin. Bapak Ibu kita akan jeda sebentar dan akan kita lanjutkan setelah ini. Perlindungan-Mu nyata Bapa bagi setiap kami. Karena Engkau adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selama
Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Bapa, haleluya, buat kasih setiamu Tuhan, haleluya. Syararabayarabaya, Kaulah juru selamat kami Bapa, Kau penyelamat kami Tuhan. Syararabayarabaya, haleluya. Thank you Jesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Thank you Lord, kasih setiamu besar Bapa. Baik, kembali lagi bersama kita. Sudah tidak terasa, andai kita punya lebih banyak waktu. Nanti tentunya akan kita sambung di waktu-waktu berikutnya. Dan untuk menutup hari ini kita punya satu pertanyaan terakhir dari Echa. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Thank you Kak Selin. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Mungkin udah beberapa dijawab. Saya mau tanya nih Pak, bagaimana kita tetap memanfaatkan waktu di rumah aja dengan baik dan tetap mendengarkan panggilan dan suara Tuhan, supaya kita bisa tetap mengembangkan skill kita sesuai dengan rencana Tuhan. Oke. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai pentingnya perspektif of crisis ya. Nah, yang ini saya mau bahas mengenai perspektif of urgency. Kita mesti punya perspektif tentang sesuatu yang sangat urgent, sesuatu yang sangat bukan sekedar mendesak, tapi sesuatu yang betul-betul sangat-sangat penting sekali. Ya. Nah, jadi ini hal yang kedua. Kita perlu punya perspektif urgensi. Firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Kita baca dulu deh ayat firmannya. Dari tadi belum ya, belum ada ayat firman ya. Oke, kita baca dulu di Efesus 5 ayat 15 sampai ayat 17. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, jadi saudara, penting sekali untuk kita ini menjalani kehidupan secara arif, secara bijak hari-hari ini. Kita tidak sekedar hidup, apalagi sembarangan hidup. Ya, hidup ini harus berjalan sesuai dengan purpose-nya Tuhan, rancangannya Tuhan, maksud Tuhan. Supaya hidup kita itu tidak sia-sia. Iya kan?
Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus pergunakan waktu yang ada. Setting kehidupan ini ada dalam ruang waktu dan rentang waktu. Jadi kita harus bisa menggunakan waktu ini sebaik mungkin. Untuk apa? Sebetulnya bukan untuk kepentingan kita dulu nih, tetapi untuk tujuan Tuhan yang menjadikan kita. Ya, Tuhan mendesain kita dengan maksudnya, dengan tujuannya. Dia kasih kita tugas dan tanggung jawab. Lalu dia kasih kita juga batas waktu. Jadi kita mesti mempergunakan waktu-waktu ini dengan baik. Sebetulnya bukan hanya untuk diri kita tujuan utamanya, tapi tujuan utamanya bagaimana mission accomplished. Bagaimana kita akhirnya bisa menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya di ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk mempergunakan waktu yang ada ya Ca, yang penting yang pertama itu adalah mengerti kehendak Tuhan. Ini bagian pertama yang harus kita pahami dari hal mempergunakan waktu kita. Kalau pertanyaannya bagaimana supaya saya bisa mempergunakan waktu-waktu ini di hari-hari ini dengan lebih baik, lebih efektif, lebih produktif, maka yang pertama adalah kita harus memanfaatkan waktu ini untuk lebih mendekat sama Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mencari Tuhan, ya, untuk lebih dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ini hal yang pertama yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini? Ini sense of urgency-nya atau perspective of urgency-nya. Yang kedua adalah kita mesti manfaatkan waktu ini untuk evaluasi juga diri kita. Tadi disinggung sama Aimi ya, kita perlu evaluasi diri kita. Apa sih yang dievaluasi? Kita evaluasi yang pertama adalah karakter kita dulu deh, iya kan? Apakah secara moral saya semakin baik, ya kan? Gimana karakter integritas saya? Apakah saya semakin jujur, saya semakin dapat dipercayai, ya? Gimana soal tanggung jawab? Apakah saya menjadi orang yang bertanggung jawab? Nah ini dievaluasi dulu. Oke, itu hal yang penting yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, karakter kita ya. Kita perhatikan ini penting supaya kita nggak sama dengan orang di luar sana. Kita harus berbeda. Dan yang ketiga adalah skill-skill kita. Apa sih yang perlu kita tingkatkan ya? Dan untuk skill ini sangat ditentukan oleh apa passion kita. Apa yang paling kita suka lakukan. Apa yang paling menggairahkan kita. Apa yang paling memuaskan kita. Ya, misalnya di bidang kuliner, apalagi di bidang apa lagi misalnya. Kalau Eca apa passionmu misalnya? Balik tanya sama dia gitu. Kalau yang baru-baru ini passionnya suka di editing gambar gitu. Jadi ngedit, ada foto terus diedit terus nanti di-share gitu. Oke. Harus bedakan antara sekedar minat, hobi dengan passion. Kalau hobi bisa musiman ya. Minat juga bisa musiman. Tetapi kalau sudah sesuatu yang disebut passion, sesuatu yang membuat kita begitu bergairah, hasrat yang begitu kuat, hasrat yang begitu kuat di dalam diri kita untuk kita kerjakan, untuk kita wujudkan, karena kepuasan kita di situ. Ya, sekalipun kita tidak dibayar untuk itu, tapi kita mau melakukannya karena kita puas, kita happy, itulah passion. Ya kan? Nah, jadi kuncinya di sini kalau kita mau upgrade skill kita, ya harus pastikan cocok atau sesuai dengan passion kita. Maka pasti kita akan terus berlatih dan terus belajar, ya kan? Jadi kalau kita punya passion di bidang musik, di bidang olahraga dan apa saja,
ya kita tekuni itu. Tambahkan knowledge, ya, terus berlatih, terus belajar 10.000 kali jam latihan sama dengan keterampilan kelas dunia. Dan yang berikut adalah kinerja yang kreatif. Perlu ada karya-karya. Tadi saya sudah sebut, saya nulis buku itu karya-karya saya. Ya, buku saya memberkati banyak orang, itu karya-karya. Nah, kita bisa punya karya-karya, balik lagi passion kita, talent kita itu penting. Ya, dan setiap kita punya minimal satu talent. Kita mesti menjalankan talent itu. Ya, ketika kita menjalankan talent itu bukan hanya kita yang bahagia, puas, tetapi orang berdampak positif buat orang lain. Ini yang disebut hidup yang berbuah. Ya, jadi kita perlu jadi orang-orang dengan kinerja yang cukup tinggi, karena memang hari-hari ini dunia yang kita tinggali sekarang peradaban yang sangat high tech, sangat maju sekali. Ya, pesaing kita, kompetitor kita ke depan ini adalah artificial intelligence. Betul ya? Jadi kalau kita ini tidak punya knowledge yang lebih tinggi, kita tidak punya mentality yang lebih hebat, kita tidak punya skill yang lebih tinggi, kreativitas, kita tidak punya performance yang lebih tinggi, maka kita akan menjadi pengangguran-pengangguran atau kita akan menjadi korban daripada high technology, dari digital things, dari artificial intelligence. Gimana aja? Ada yang kamu dapatkan dari yang saya bagikan? Banyak Pak. Satu poin aja. Oke, satu yang saya banyak serapnya itu salah satunya yang poin kedua itu mengevaluasi diri, karena kan seperti yang Bapak udah bilang, jangan sampai kita sama dengan yang lain, karena satu, kita anak Tuhan, kita harus berbeda, dan jangan sampai kita menjadi korban dari COVID-19 ataupun korban dari high tech ini. Amin. Oke, jemaat Tuhan, ini pesan Tuhan buat kita, pergunakanlah waktu yang ada, because time is life. Ketika kita menyia-nyiakan waktu, kita membuang-buang waktu sama dengan kita kehilangan kehidupan kita. Dan kita menjalani hidup yang sia-sia. Kita tidak mengerjakan kehendak dan tugas yang Tuhan berikan buat kita. Kita tidak mission accomplished. So, mari kita perhatikan cara hidup kita, manfaatkan setiap waktu yang Tuhan berikan buat kita dengan tubuh yang sehat, keluarga yang baik dan sehat. Kita mengerjakan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sebab semua ini bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Kita pro life, pro time, dan proaktif. Haleluya. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita akan melakukan perjamuan kudus. Masing-masing dapat mengambil roti dan anggurnya. Yes. Oke. Sekarang angkat tinggi-tinggi di tangan kananmu roti dan anggur, dan ikuti doa saya. Bapa Surgawi, saya bersyukur betapa besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku, untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih buat darah-Mu Yesus yang Kau curahkan bagiku. Yes Lord, penebusan-Mu sempurna bagiku Yesus. Amin.
Engkau telah membenarkan aku, Yesus. Dengan darah-Mu Engkau mendamaikan aku dengan Bapa. Engkau mengampuni dosa-dosa. Irabasyakar, Engkau sudah menanggung segala dosa dan akibat dosaku. Tidak ada lagi kutuk-kutuk dalam kehidupan. Aku bebas. Terima kasih Tuhan. Urabashandara laba, alami kuasa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Oh, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasi kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Bukankah cawan anggur yang atasi kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Makanlah, minumlah, dan alami kuasa persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Haleluya, dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Thank you Father. Haleluya, haleluya. Ku di sini untuk lakukan kehendak-Mu. Ku di sini untuk lakukan tugas-Mu. Aku hidup untuk menghasilkan buah. Hidupku hanya bagi Yesus, Dialah segalanya. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Urabasya, seperti yang tadi kami bahas dalam diskusi kami, tidak mudah menjalani hari-hari ini. Sebab itu aku berdoa ya Aba ya Bapa, Shalom-Mu mengalir melimpah atas setiap anak-anak-Mu, sehingga hari-hari ini mereka tidak stres, mereka tidak depresi, mereka tidak hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, tapi mereka terus bersemangat, terus bergairah, karena ada rancangan Tuhan yang sungguh amat baik di balik setiap krisis ini. Mereka mendapatkan peluang-peluang yang baru, ada kreativitas dalam hidup mereka. Ada produktivitas di waktu-waktu ini. Mereka tidak membuang-buang waktu, tidak menyia-nyiakan waktu. Mereka memanfaatkan waktu dengan baik. Seperti Ishak, mereka percaya janji Tuhan yang baik dalam hidup mereka. Mereka ngambil langkah iman untuk investasi, untuk bekerja kreatif. Tuhan buat berhasil apa yang mereka kerjakan. Yes. Orabatakarala. Pintu-pintu terbuka buat mereka. Peluang-peluang baru datang dalam hidup mereka. Datangkan pelanggan-pelanggan bagi mereka. Oh karaba, kemurahan, favor of God terjadi di hidup mereka. Haleluya, haleluya. Yang lemah jadi kuat, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan dalam nama Yesus. Hari-hari ini kami mau pergunakan waktu-waktu yang ada dengan sebaik mungkin. Kami mau hidup dengan arif, bijaksana ya Tuhan. Bukan tentang diri kami tetapi tentang Engkau ya Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kedatangan-Mu sebentar lagi akan terjadi. Itulah sebabnya kami perlu berjaga-jaga. Kami perlu berdoa. Kami perlu menuntaskan amanat agung. Lakukan penginjilan dan pemuritan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita. Berikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita sama-sama mendeklarasikan persembahan kita. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis.
Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat saat ini ya Bapak. Kami bersyukur buat setiap penyertaan pemeliharaan yang heran dan ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Immanuel bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami saat ini ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau telah memberkati kami dengan kuat kuasa firman-Mu ya Bapak. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari-Mu Tuhan, agar kami memperoleh hati yang bijaksana ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tetap bekerja melalui segala sesuatu Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau. Kami percaya juga Tuhan, walaupun di masa-masa seperti ini ya Bapak, masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Engkau tetap melakukan kami Tuhan. Engkau tetap memperhatikan kami dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib dan heran Tuhan. Dan terus memberkati kami Tuhan, membuat kami semakin produktif Tuhan, membuat kami semakin berkarya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, memberkati Tuhan gembala kami Pak Bram Tuhan. Berkati Pak Bram, Ibu Sherry dan ketiga anaknya Tuhan. Berkati dalam pelayanan mereka Tuhan. Pakai mereka lebih heran dan ajaib lagi Tuhan. Hikmat marifat-Mu Tuhan ada pada mereka Tuhan. Pewahyuan baru Tuhan Kau berikan selalu buat Pak Abraham. Penyertaan-Mu Tuhan ada buat mereka Tuhan. Dimanapun Kau utus mereka Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, Nama-Mu ditinggikan Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa Tuhan berpaling buat Engkau. Kami berdoa juga Tuhan buat gembala rasuli kami Tuhan Pak Pendeta Wiro Hadi Tuhan. Dengan seluruh stafnya Tuhan. Tuhan berkati mereka Tuhan. Dengan setiap program yang mereka lakukan Tuhan. Penyertaan-Mu ada pada mereka juga Tuhan. Mereka percaya Tuhan dengan segala hal yang Kau lakukan melalui mereka Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, Nama-Mu dipermuliakan, Nama-Mu diagungkan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat para penatua, diaken dan seluruh pengerja di GBWTC Kota Wisata ini Tuhan. Mari Yesus Tuhan, turunkan unity buat kami Tuhan. Berikan kekuatan kemampuan buat kami, agar kami dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Sehingga GBWTC Kota Wisata Kupang maupun Soe Tuhan, terus Engkau berkati, Engkau berkati seluruh pekerjaan dan pelayanan mereka, kami semua Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh staf menterinya Tuhan. Tuhan berkati dengan kuat kuasa kasih-Mu Tuhan. Berkati mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat melakukan yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat kekuatan kemampuan yang Kau berikan buat mereka Tuhan, untuk menghadapi masalah pandemik COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya hikmat marifat-Mu ada pada mereka dan bekerja melalui mereka Tuhan. Sehingga kami sebagai bangsa Tuhan, kami unity Tuhan. Ada unity yang Kau berikan buat kami juga para pemimpin Tuhan. Untuk boleh menyikapi setiap hal yang ada Tuhan, permasalahan bangsa ini Tuhan, dengan kekuatan dan kemampuan daripada-Mu ya Bapa. Dan kami akan lalui semua bersama Engkau Tuhan. Kami ucapkan shalom buat bangsa ini Tuhan. Biar kemuliaan-Mu Tuhan bekerja dan nyata buat bangsa ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Dan buat setiap warga negara Indonesia Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Mari ya Bapa, ajar kami Tuhan untuk mempunyai hati yang bijak Tuhan. Mengikuti setiap protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah ini Tuhan. Untuk menghadapi pandemi 19 ini Tuhan. Dengan baik, sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan Tuhan. Dan kami akan lalui semua ini Tuhan, dengan kekuatan dan kemampuan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Inilah kami Tuhan, ucapan syukur kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, tetap ikuti protokol kesehatan COVID-19. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Oke, jangan lupa ada mesbah keluarga, rumah doa online setiap Kamis jam 1 siang, dan juga doa fajar online Sabtu jam 5 pagi. Mari kita lebih peduli dengan lingkungan kita. Apa yang Anda bisa lakukan, lakukanlah. Ada benih yang Tuhan taruh dalam hidup untuk ditabur bagi orang lain. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Sambut terlebih
Dia Tuhan yang terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tak pernah terlambat. tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Semua berkat terbaik dilepaskan atas hidupmu. Terima dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari perkenanan kepada perkenanan berikutnya. Haleluya, haleluya. Tuhan memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.